Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan kami mau melanjutkan pelajaran kami Tuhan. Dan pada waktu ini Tuhan kiranya Engkau menyertai dari awal hingga pada akhirnya Tuhan pelajaran kami sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kau berkati juga pastor orang Tuhan, pastor ini orang yang akan mengajar kami sehingga apapun yang disampaikan kepada kami Tuhan boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan kami di tempat ini juga dan kau berkati juga teman-teman di Zoom ya Tuhan. Kau berkati juga alat yang kami pakai. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Baik. Bagaimana PR-nya bisa dengan mudah dikerjakan? Atau ada mengalami kesulitan dalam Sulit, pekerjaan? sulit Pak. Iya, kita coba dulu ya. Iya. Kita coba dulu. Oke. Saya izin sebentar, Kak, sekitar 2 menit ya, sebentar. Iya. Oke. Mari saya akan coba mulai melihat kinerja Anda dengan dimulai dulu yang terjauh dari Nusa Tenggara. Apakah bisa mengerjakan PR? Agak sulit, Pak. Ya, tunjukkan dulu hasil pekerjaanmu sampai di mana. Apa yang kamu temukan? Jangan Belum. takut salah. Salah nanti akan dibimbing. Bukan salah akan tidak naik kelas. Kalau salah akan dibimbing. Iya, Pak. Silakan. Apa yang kamu temukan? Belum semua, Pak. Tidak apa-apa, seberapa yang kamu bisa kerjakan saja. Jangan ragu. Belum, Pak. Oke. Kalau begitu, Pak Agape sudah ada? Nanti setelah Pak Agape baru Naomi lagi. Sudah, Pak. Ya, silakan. Baiklah, yang kami temukan di sini genre dari Matius 21 ayat 12 sampai 17 itu tentang Yesus menyucikan bait Allah. Yaitu genrenya ataupun ada 3 poin. Yang pertama, Tuhan Yesus datang sebagai Mesias. Kedua, Yesus dieluk-elukan. Ketiga, Yesus menyucikan bait Allah. Ada di ayat yang Yesus menyucikan bait Allah itu ada di ayat 21 sampai 22. Yang dikatakan Hosana bagi anak Daud. Yang tadi yang Yesus dieluk-elukan di ayat 5, 9, dan 11. Kemudian Matius 21 ayat 18 sampai 22, Yesus mengutuk pohon ara.
Hmm. Yaitu Apa yang tentang disebutkan situ? kuasa Yesus. Yang pertama, Yesus mengutuk pohon ara. Kedua, pertanyaan tentang kuasa Yesus di ayat 23. Ketiga, kuasa Yesus datang dari Allah atau surga sama seperti baptisan Yohanes di ayat 25. Hmm. Kemudian Matius 21 ayat 23 sampai 27 pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Yaitu betul Pak. Kerajaan surga. Kerajaan surga atau Allah. Perumpamaan tentang 2 orang anak di ayat 31. 2. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yaitu di ayat 43. Ketiga, perumpamaan tentang perjamuan kawin di ayat 2. Ini yang di apa Pak? Yang udah di apa? Bukan genrenya apa itu ya namanya? Saya lupa namanya itu. Apa konteksnya kali? Bukan Pak, yang kemarin Bapak bilang itu sudah menentukan genre, ada lagi satunya lagi Pak. Yang pengulangan itu Pak. Kata-kata yang diulang. Kata-kata yang diulang. Iya, penemuan kata yang diulang di sini bukan genrenya, ada lagi bahasa yang lainnya itu saya lupa susah nyebutnya Pak. Kalau genrenya saya ulang lagi Pak. Genrenya itu tadi dari pertama saya ulang lagi. Matius 21 ayat 1 ayat pasal Matius 21 ayat 1 sampai 11 yaitu Yesus Parafrase mungkin yang dimaksud ya. prasenya Pak tadi Pak yang saya sebut tadi Parafrase. prasenya. Ya. Ya. Oke. Jadi saya lanjut lagi ya Pak untuk Ya. genrenya. Untuk genrenya. Yang pertama tadi genrenya itu Yesus dielukan di Yerusalem. Matius, yang kedua lagi Matius 21 ayat 12 sampai 17 itu Yesus menyucikan bait Allah. Yang ketiga Matius 21 ayat 18 sampai 22 Yesus mengutuk pohon ara, yaitu tentang iman. Ayat 21 sampai 22. Matius 21 ayat 23 sampai 27 pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Matius 21 ayat 28 sampai 32 perumpamaan tentang 2 orang anak. Matius 21 ayat 33 sampai 46 perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Yang Matius 22 ayat 1 sampai 14 perumpamaan tentang perjamuan kawin. Itu untuk genrenya, Pak. Nah, pertanyaannya adalah sebentar. Kita sedang membahas tentang bagaimana genre itu bisa kita jawab teks itu layak dipercaya secara historis. Gitu. Ya. Itu sebabnya saya sudah mengatakan ada 3 prinsip. Pertama, lihat kitab Injil dalam prinsip penafsiran historis pada zamannya, bukan prinsip-prinsip modern. Artinya, teman-teman harus mencari tahu di situ bagaimana penafsiran secara historis, secara sejarahnya bagaimana. Itu. Nah, dengan demikian mungkin teman-teman harus mencari misalnya di Google, kapan misalnya peristiwa Yesus dielu-elukan di Yerusalem itu kapan peristiwanya. Di teks itu ada sedikit bantuan. Kapan peristiwa Yesus dielu-elukan di Yerusalem itu? Coba perhatikan. Ada di teks kan? Kapan peristiwa itu terjadi? Teks ada sedikit memberikan keterangan kok. Hanya mungkin teman-teman tidak terlalu jeli membacanya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di
bis pagi apa? Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Betfage, Pak. Itu di dalam pasal berapa? Pasal 21, Pak. Ayat yang ke-1. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada saat Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, Pak. Keluar dari Yeriko dan memasuki dan yang berdekatan dengan Yerusalem dan tiba di Betfage. Coba ada yang bisa lihat di Markus 12 kah? Ayat berapa, Pak? Perhatikan referensi yang ada di perikop Matius 21. Kan ada referensi dari LAI. Markus berapa itu? 12 ya? Iya. Coba perhatikan di situ. Nah, begini caranya kalau kita pengen mengetahui genre menurut historis. Sehingga kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa teks ini layak dipercaya. Karena ada fakta sejarahnya. Gitu. Satu orang lagi buka Lukas 19. Dan satu orang lagi buka Yohanes 12. Dan kemudian Anda coba cari tahu kapan peristiwa itu terjadi. Apakah Yesus terperangah? Apakah Yesus kaget? Dia diulu-ulukan atau bagaimana? Ada yang sudah temukan? Kalau pendapat saya, Pak, yang genrenya tuh tentang yang Matius 21 tadi, yang kalau saya lihat di Yohanes pasal 12 ini, bahwa itu tentang masa di mana kematian Tuhan Yesus, Pak, akan tiba waktunya gitu. Iya, betul. Di situ konteksnya. Nah, kapan peristiwa itu terjadi ketika Yesus Yesus menceritakan atau Yesus menggambarkan kepada murid-muridnya dia akan mati.
Mari perhatikan. Sebenarnya Anda tetap memakai teks Matius. Anda juga sudah tahu konteks secara historis. Jadi, kalau kita perhatikan ini, teks ini terdapat di masa-masa ketika Tuhan Yesus menubuatkan akan kematiannya, sengsaranya. Dan peristiwa itu sama sekali tidak mengejutkan Yesus oleh karena apa? Perhatikan ayat 1 dan 2. Tolong satu orang baca untuk kita. Matius 21 Kak, Pak? Ya, Matius 21. Matius 21 ayat yang pertama dan kedua. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Oke, perhatikan di situ. Jadi sebenarnya peristiwa Yesus dieluk-elukan itu tidak membuat Yesus kaget. Loh, kok bisa begini sambutannya? Tetapi Yesus sudah mengetahui sebelumnya, makanya dia mengutus berapa murid? 2. 2 murid. Nah, tinggal Anda searching di Google untuk mengetahui tahun persisnya kejadian ini atau peristiwa apa yang ada di dekat itu. Ayo. Perhatikan apa yang ditaruh di jalan ketika Yesus lewat. Daun-daun Daun palem. palem. Nah, Anda perhatikan daun palem kenapa dipakai pada waktu itu? Ah, Hari raya apa di kalangan orang Israel? Ya, hari raya apa di kalangan orang Israel di mana mereka menaruh pohon-pohon apa daun-daun palem? waktu raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun. Daun. Anda bisa tahu peristiwanya kapan? Paham? Paham. Itu secara historisnya. Jadi ada pertanggungjawaban secara sejarahnya, ada peristiwa itu. Jadi Yesus dieluk-elukan di Yerusalem sampai kepada Yesus mengutuk pohon ara, itu kejadiannya sekurang-kurangnya 1-2 hari, entahkah sebelum, entahkah sesudah hari apa tadi? Hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun. Ya, betul. Ini latar belakang historisnya. Ini cara kita untuk mengetahui genre perjanjian baru, khususnya kitab Injil, dari segi historis. Dari segi sejarah, kita urut peristiwanya. Oh, Yesus pergi ke Yerusalem. Untuk apa di sana di Yerusalem dia pergi? Sebagai Raja Damai. Hah? Sebagai Raja Damai. Tidak. Tidak untuk sebagai raja damai di situ. Tadi ada yang menjawab. Diserahkan. Hah? Untuk diserahkan. Bukan. Ada hari raya apa tadi? Hari raya Pondok Daun. Iya, jadi Yesus masuk ke Yerusalem itu sebenarnya dalam rangka ikut bersama-sama dengan orang Yahudi merayakan hari raya Pondok Daun. Pondok Daun. Tapi dia sungguh mengerti bahwa di hari raya itu dia akan menerima kemuliaan sebagai raja, walaupun kemuliaannya dalam bentuk simbolis. Begitu. Oke? Oke. Bisa nangkap? Bisa sedikit, Pak. Ya. Betul. Dan ternyata di peristiwa itu ada beberapa kejadian beruntun.
Ya, Yesus dieluk-elukan di mana? Yerusalem. Yerusalem. Lalu kemudian yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu, setelah kejadian itu ada kejadian apa lagi? Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah, dan yang terakhir Yesus Yesus mengutuk pohon mengutuk ara. Yesus mengutuk pohon ara. 3 kejadian itu terjadi di sekitar atau dalam rangkaian Yesus mengajak murid-muridnya untuk ikut Pergi perayaan ke Hari Raya Pondok Daun. Pondok Daun. Itu kita jelaskan secara historis. Nah, coba Anda bayangkan. Kalau Anda khotbah, pendahuluan khotbah Anda saja kalau Anda tidak arahkan dengan baik, ini bisa sampai 15 menit. Kalau Anda jadikan ini latar belakang nats ini sebagai khotbah, Anda khotbah bisa 15 menit. Gitu. Halo? Bisa semakin kaya pendalaman Anda dari Alkitab? Amin. Amin. Bagaimana Pak Agape? Ya Pak, paham. Ya paham tuh mengerti. Bisa Agaknya bisa nggak ada di lebih rumah Pak. bisa lebih kaya kan khotbahnya ya? Amin. Iya. Bisa lebih paham, bisa khotbah akan lebih bagus, khotbah akan lebih kaya, sehingga kita tidak terpaku dengan penafsiran, kata-kata dalam khotbah yang karena kita sudah tidak tahu bagaimana mengupas Alkitab, akhirnya apa? Kita isi dengan kesaksian. Oh, waktu saya pergi pelayanan di kota A, apa hubungannya dengan khotbah? Apa hubungannya dengan teks bacaan coba? Gitu. Tapi kalau Anda bisa mengutarakan itu di khotbah Anda akan semakin kaya. Saya tidak lihat Pak Anton ya. Enggak ada, Pak. Oke, bagaimana Naomi bisa dicerahkan ini dia sore hari ini? Kamu bisa lebih memahami? Bisa, Pak. Kamu berani untuk mengutarakan pekerjaan rumahmu? Coba. Sejauh mana yang kamu sempat kerjakan? Atau sama sekali tidak bikin nih? Karena masih bingung. Iya, Pak. Oke, kalau begitu. Nah, bagaimana dengan kelas? Apa yang kalian temukan? Hal-hal apa? Ya, Tuhan. Kalau punya saya Pak, dari yang Matius 21 ayat 1 sampai 11. Bagaimana? Itu ayat yang kedua, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-9. Bagaimana? Itu ketika Yesus datang di Yerusalem, Yesus disambut dengan mereka apa tuh daun palem itu diapakan tuh? Bisa? Daun palem itu diapakan? Yesus menyuruh muridnya untuk ayat yang kedua, Yesus menyuruh muridnya untuk membawa keledai. Karena dari zaman itu keledai adalah disimbolkan sebagai pembawa damai, dan ketika Yesus datang dengan keledai, maka mereka melihat bahwa Yesus adalah
datang sebagai raja dan yang akan diserahkan saat kematiannya. Itu Pak. Oke. Itu observasi kamu ya. Boleh. Menarik. Ada lagi yang mau coba untuk menyampaikan hasil pekerjaannya? Yesua, Pak. Silakan. Yang saya dapat tentang Yesus yang dielukan di Yerusalem, terus yang di ayat 8 yang tentang orang banyak yang sangat besar jumlahnya itu menghamparkan pakaiannya di jalan, dan mereka menghamparkan sebagian daripada pakaian mereka dan ranting-ranting daun palem. Terus yang Yesus menyucikan baik Allah, dan Yesus mengutuk pohon ara, dan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Itu Pak. Oke. Jadi sebenarnya yang inti daripada pekerjaan rumah kita yang saya sudah berikan kepada kalian itu, pada dasarnya kita ingin cari tahu melalui penelitian genre, kita bisa melihat ini sebenarnya sejarah tiga peristiwa itu bagaimana. Gitu. Ya, kita pengen selidiki peristiwa, latar belakang peristiwa itu sehingga kita bisa tahu, kalau sudah tahu latar belakangnya, maka dengan mudah kita akan tahu apa tujuannya. Apa tujuannya. Nah, dari latar belakang kita sudah tahu bahwa kedatangan Yesus dan murid-muridnya ke Yerusalem itu oleh karena ingin menyaksikan, bukan hanya sekedar menyaksikan, ingin menghadiri dan ingin ikut sama-sama merayakan Hari Raya Pondok Daun. Nah, apa tujuan daripada Hari Raya Pondok Daun pada dasarnya? Untuk Anda bisa tahu kenapa peristiwa ini terjadi, tiga peristiwa itu secara beruntun. Apa latar belakang Hari Raya Pondok Daun? Waktu Ayo, di perjanjian lama ini dia. Israel dari tanah Mesir. Oke. Israel dari tanah Mesir, betul? Dirayakan dengan Hari Raya Pondok Daun, atau itu ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan karena panen? Coba Anda ingat-ingat. Iya, memperingati hari panen kali ya. Ya? Memperingati hari panen kali, kalau nggak salah. Ya, Anda perhatikan ini. Sebenarnya Hari Raya Pondok Daun itu sekarang oleh beberapa daerah, oleh beberapa negara dirayakan dalam bentuk Thanksgiving. Pengucapan syukur. Ya. Kalau secara negara yang saya tahu selain Israel yang masih merayakan, juga orang Amerika merayakan dalam bentuk Thanksgiving. Ucapan syukur. Nah, kami di Sulawesi Utara yang provinsi masih sampai saat ini mayoritas Kristen, kami juga ada Thanksgiving. Yang sebenarnya itu dekat hubungannya dengan Hari Raya Pondok Daun. Pada waktu itu. Nah, jadi makna daripada Hari Raya Pondok Daun itu adalah mengucap syukur atas kuasa Tuhan yang memungkinkan bangsa Israel itu tetap diberkati dengan hasil panen yang berlimpah. Gitu. Nah, kita tahu ketika
Yesus dan murid-muridnya akan merayakan Hari Raya Pondok Daun, maka ada 3 peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama, dia dielu-elukan, dia diagung-agungkan di Yerusalem. Lalu kemudian setelah itu Yesus melihat bahwa wow, ini kita merayakan Thanksgiving, ucapan syukur. Tapi kok ini justru dimanfaatkan oleh imam-imam orang Yahudi untuk cari keuntungan. Maka kemudian dia menyucikan bait Baik Allah. Allah. Nah, di tengah-tengah perjalanan pulang dari bait Allah itu, Yesus dan murid-muridnya merasa lapar. Dan Yesus melihat pohon ara. Ya, pengen makan. Tapi ternyata buahnya habis. Kita sudah selidiki beberapa minggu yang lalu, kenapa buah habis? Bisa Dimakan jadi burung dan juga telah dipanen sama tuan Telah tanahnya. dipanen Pak. semua oleh pemilik pohon aranya. Gitu. Sehingga Yesus kembali menyatakan kuasanya. Nah, 3 peristiwa itu diprotes oleh pemimpin agama Yahudi dengan berkata, dari mana kamu bisa dapat kuasa untuk melakukan 3 hal itu? Pemimpin agama Yahudi marah. Gitu. Jadi Anda menempatkan kisah 3 peristiwa itu ke dalam urutan sejarah. Nah, itu yang kita kenal, itu yang kita pelajari minggu lalu, ya. Itu yang kita mempelajari minggu lalu, bagaimana kita bisa mengenakan genre ini dalam implikasi penafsiran, yaitu kita lihat bahwa itu layak dipercaya oleh karena apa? Ada latar belakang sejarahnya. Itu, ya. Bisa dipahami? ya bisa Pak. Bisa, Pak. Yang di rumah bagaimana? Pak Agape dengan siapa? Naomi? Bisa, Pak. Oke. Yang penting betul-betul bisa ya, jangan pura-pura bisa. Ya Pak, bisa. Berarti nanti kalau dikasih PR lagi sudah bisa kerjakan dengan tepat dan benar ya. Iya, Puji Pak. Tuhan. Oke, baik kita lanjut materi kita. Saya kok nggak bisa share screen ya? Oke, sudah. Oke. Minggu kemarin kita sampai di sini toh? Materinya. Betul toh? Ya betul Pak. Yang diakhiri dengan pemberian PR. Ya. Ini toh? Iya. Ya Pak. Iya. Sabar dulu. Ini ada hitam ini yang cukup mengganggu nih. Oke. Sekarang kita lihat implikasi genre dalam penafsiran. Yang pertama tadi kita sudah lihat minggu lalu, layak dipercaya secara historis. Sekarang kita akan lihat yang kedua, bagaimana kita bisa membaca secara horizontal dan vertikal. Nah, secara horizontal dan vertikal itu sebenarnya saya sudah peragakan tadi, cuma teman-teman tidak sadar. Ya, teman-teman tidak sadar. Saya sudah coba peragakan bagaimana bisa melihat secara historis dan vertikal. Bukan, horizontal dan vertikal. Oke. Membaca secara horizontal dan vertikal. Kita lihat dulu, karena banyak narasi pengajaran dari karya Yesus dicatat di dalam lebih
dari satu kitab Injil, maka kepada penafsir modern, kepada kita ya, kita sebagai penafsir modern atau sebagai pembaca modern, itu dituntut untuk bisa membaca secara horizontal dan vertikal. Nah, apa itu membaca secara horizontal? Itu tadi yang saya sudah peragakan kepada Anda untuk coba melihat rangkaian peristiwa itu di dalam teks. Ya, secara horizontal saya sudah peragakan kepada kalian bagaimana bisa membandingkan dengan ayat-ayat yang ada bukan di atas tapi di sekitar peristiwa itu. Itu. Ya. Jadi membaca secara horizontal itu mencari makna dari karya atau pengajaran Yesus sebagaimana dicatat oleh si penulis Injil. Ya, jangan dulu lihat ke tempat-tempat lain. Coba cari tahu dulu, kalau tadi kita ambil contoh Matius, coba lihat di dalam kitab Matius. Lihat dulu. Nah, baru kemudian dibandingkan dengan narasi yang mirip dalam kitab Injil yang lain. Tadi kan saya sudah menyuruh Anda untuk melihat bagaimana catatan peristiwa itu Yesus dieluk-elukan, Yesus menyucikan bait Allah, kemudian Yesus mengutuk pohon ara, itu juga ada di dalam kitab Markus, Lukas, dan mungkin juga Yohanes ya tadi. Iya, Pak. Atau tidak ada Yohanes ya? Ya, Saya ada. tidak ingat lagi. Tapi Yohanes. kalau misalnya itu ada, Anda harus cari. Anda harus melihat paralelnya bagaimana. Itu secara horizontal. Nah, tapi juga secara vertikal, saya sudah peragakan tadi. Membaca secara vertikal itu berisi karya dan pelayanan Yesus dibaca di dalam struktur dan tema kitab Injil tersebut. Perhatikan, walaupun itu ada dalam 3 peristiwa yang berbeda, tapi itu dalam satu topik. Perhatikan tadi toh. Ya, Pak. Topiknya di mana? Topiknya di masalah pemimpin agama Yahudi mempertanyakan dari mana kuasa yang Yesus lakukan sehingga pertama, dia boleh dieluk-elukan, dia boleh menyucikan bait Allah, dan dia boleh mengutuk pohon ara. Di bawah terang tema itu, semua penyelidikan kita berada di tema itu, karena itu strukturnya seperti itu. Gitu. Siapa yang akan menentukan struktur? Pertama, struktur itu ditentukan oleh si penulis. Memang dalam kitab Injil, ya teman-teman, di dalam kitab Injil, struktur itu yang dibuat oleh penulis tidak begitu kentara. Tetapi ini struktur ini akan kentara sekali ketika teman-teman membaca surat-surat kiriman Rasul Paulus. Itu sangat-sangat terstruktur. Ya, sangat-sangat terstruktur. Tapi bukan berarti kitab Injil tidak punya struktur. Dia juga ada struktur, cuma seringkali karena penekanan kepada histori, kepada urutan peristiwa secara kronologi, maka struktur itu kelihatannya kabur. Tapi kalau Anda jeli, Anda bisa dapat. Nah, karena itu selain daripada struktur itu ditentukan oleh penulis, maka pembaca masa kini yang teliti bisa kemudian membangun struktur yang mungkin oleh penulis tidak terlalu ditekankan. Itu. Nah, untuk ini teman-teman minta maaf ya, minta maaf teman-teman yang sampai saat ini kurang terlalu tertarik dengan masalah sastra, dengan masalah tata bahasa, minta maaf. Atau teman-teman yang kurang terbiasa belajar bahasa Indonesia secara baik dan benar, ini kadang-kadang merupakan faktor kesulitan. Coba ingat waktu pelajaran-pelajaran Anda di SMP atau di SMA yang tamat SMA, coba ingat-ingat. Waktu pelajaran bahasa Indonesia Anda ada di mana? Ada di ruang kelas atau ada di kantin sekolah? Di ruang kelas. Betul.
Betul, Pak. Kemudian memperhatikan. Sedikit. Nah, di sini kadang-kadang kita pandang enteng ya, bahasa Indonesia kan bahasa sehari-harinya saya. Padahal kalau Anda mau lihat pelajaran bahasa Indonesia dan Anda pelajari dengan baik, sebenarnya Anda akan menjadi penafsir Alkitab yang jauh lebih baik. Nah, karena itu teman-teman mulai hari ini coba buka-buka kembali pelajaran bahasa Indonesia di bangku sekolah Anda, entah dia SMP atau SMA, atau kalau ada di antara teman-teman yang kuliah, mungkin boleh bongkar-bongkar lagi diktat bahasa Indonesia di bangku kuliah. Coba baca-baca ulang untuk bisa mengerti. Karena semakin Anda menguasai ilmu bahasa, semakin Anda mampu atau semakin Anda lebih jeli di dalam melihat dan membaca Alkitab. Itu. Ya. Oke. Dan hari ini Anda diajar untuk bisa membaca Alkitab dengan dua arah. Apa tadi? Secara Halo? horizontal dan Horizontal vertikal. dan Vertikal. Itu. Jadi secara horizontal itu Anda memprioritaskan mencari data dalam kitab Injil yang Anda baca dengan melihat referensi, kalau ada referensi yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Anda kemudian setelah Anda lihat di dalam kitab yang Anda mau baca tadi itu, coba Anda pelajari, catat apa yang perlu Anda catat, lalu kemudian setelah itu baru Anda perbandingkan dengan apa yang ada di ayat-ayat paralel yang ada pada kitab-kitab Injil yang lain. Itu akan jauh-jauh lebih kaya lagi. Oke, saya lihat jam dulu. Ya, saya lihat jam dulu. Oh, kayaknya kita tidak bisa lagi untuk membahas lebih jauh ini. Tetapi di sini ada sebenarnya contoh dan mungkin kita akan jadikan PR. Ya, mungkin yang bisa Anda kerjakan itu Anda masih ada di dalam Matius 21. Anda masih di Matius 21, tapi kali ini baca ayat 43 saja. Ya. Membaca horizontal. Contohnya, baca Injil Matius 21 ayat 43 dalam perikop narasi perumpamaan penggarap kebun anggur. Tolong satu orang baca. Naomi dulu deh yang bacakan untuk kita Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Perhatikan. Ini ada sebuah nubuatan yang Yesus katakan. Baca ulang nubuatannya. Kerajaan ini Kerajaan Allah akan diambil kerajaan daripadamu. Allah akan diambil daripadamu. Nah, mu-nya itu siapa? Anda cari tahu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. nah, akan diberikan kepada sebuah bangsa. Perhatikan. Dari siapa kerajaan Allah itu akan diambil? Dan kepada siapa kerajaan Allah itu akan diserahkan? Akan dialihkan. Nah, menarik kan PR-nya toh? Ya, menarik, Pak. Iya, Pak. Bayangkan, kerajaan Allah itu akan diambil. Diambil dari siapa? Dan diserahkan kepada siapa? Nah, coba cari secara horizontal.
Jangan dulu pikir vertikal. Vertikal nanti PR minggu depan. Minggu berikutnya lagi. Oke? Bisa dipahami pekerjaan rumahnya? Bisa, Pak. Pak Agape? Bisa, Pak. Bisa. Naomi, bisa dipahami? Bisa, Pak. Betul-betul bisa. Nanti minggu depan lagi nggak mau jawab PR-nya. Bisa? Yakin, Naomi? Yakin, Pak. Oke, kalau begitu. Ya. Baik. Saya pikir kelas kita untuk sore hari ini sampai di sini dulu. Pak Erik, mungkin juga minggu depan kita mungkin kalau tidak ada dosen lain, kita mungkin juga ada di kelas ini juga. Karena minggu depan juga saya masih ada kontrol dengan rumah sakit setelah operasi kemarin. Gitu. Baik, Jadi Pak. mungkin untuk minggu depan kita masih kelas sore, bukan kelas pagi. Kebetulan saya langsung tahu tadi dari rumah sakit saya harus balik kontrol hari Senin lagi minggu depan. Gitu. Jadi minggu depan saya booking dulu kelas sore ya. Iya. Oke. Oke, siap Pak. Kita ketemu lagi minggu depan sore ya Pak. Iya, baik. Oke. Terima kasih Pak buat pengajarannya hari ini Pak. Kita akan akhiri kelasnya. Silakan berdoa, Yosua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini.